Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama dengan Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri. Dr. Fauzan, ini kan sekarang kita sudah ada di depan ruang isolasi ya. Oke, baik. Jadi untuk ruang isolasi sendiri di RSUD Gambiran ini disiapkan berapa bed ini? Ya, kalau ruang isolasi kita sudah siapkan ada 16 bed. Jadi ada 4 bed yang bertekanan negatif, kemudian ada 3 bed yang ada ventilatornya. Untuk yang ventilator memang sekarang tersedia baru 1 bed, tapi nanti menyusul 2 bed lagi ada ventilator. Iya. Oke, baik. Terkait dengan penanganannya sendiri ini bisa dijelaskan, Dok, terkait dengan orang yang masuk ruang isolasi ini bagaimana? Ya, sesuai dengan protokol Kemenkes bahwa yang masuk di ruang isolasi itu adalah pasien-pasien yang sudah tegak diagnosanya PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, kenapa itu pasien dimasukkan di ruang isolasi? Karena kalau sudah PDP sambil menunggu hasil swabnya, ini harus diisolasi supaya tidak menularkan ke pasien lain. PDP ini ditegakkan mulai dari anamnesa di depan, di awal, ada riwayat kontak dengan penderita, kemudian baru bepergian dari daerah terjangkit, kemudian ada gambaran pneumonia, gejala klinisnya batuk, demam, dan sesak, kemudian ada rapid testnya yang positif, maka kita tegakkan ini PDP, harus masuk ke ruang isolasi. Oke, baik. Jadi terkait dengan ruang isolasi sendiri ini sudah ada yang positif dan ada yang masih menunggu hasilnya. Betul, begitu ya. Kalau saat ini yang sudah positif berapa yang masih yang positif? Ada 3 ya. Oke, baik. Untuk terkait dengan tenaga medisnya sendiri ini ada berapa ini yang penanganan di COVID-19 sendiri? Kalau dokter spesialis parunya ada 3, kemudian kita juga punya spesialis penyakit dalam ada 4 orang, dibantu oleh spesialis lain seperti penunjang, patologi klinik, kemudian yang melakukan swab itu ya, ada konsultan dari THT juga, dan beberapa dokter spesialis termasuk anak juga. Oke, benar sekali. Untuk APD sendiri dari tenaga medis sudah tercukupi, Dok? APD insya Allah sampai saat ini masih tercukupi. Masih tercukupi ya. Oke, baik, kalau kita lihat kemarin, Dok, ya, ini untuk Kota Kediri sendiri ada yang sudah pasien sembuh begitu ya. Nah, apakah pasien yang sembuh itu nanti bisa tertular lagi atau seperti apa gitu indikasinya? Jadi secara teori kalau pasien ini sudah dinyatakan sembuh, sembuh itu gejala klinis sudah hilang, kemudian hasil swab 2 kali dilakukan hasilnya negatif, maka pasien ini sudah bisa dinyatakan sembuh. Secara teori memang kalau sudah sembuh berarti sudah timbul daya imunnya, sudah timbul kekebalannya, maka pasien ini tidak akan tertular lagi dan tidak akan menularkan. Tetapi semua juga tergantung pada kondisi atau penyakit-penyakit yang menyertai dari si pasien tersebut. Apakah dia punya penyakit imunokompromis atau penyakit yang menekan daya imun, itu juga sangat berpengaruh. Oke, benar sekali. Ini kalau kita dengarkan ini ya, dokter, terkait dengan pasien yang positif corona ini juga mayoritas itu dibarengi dengan penyakit kronis lainnya. Itu apakah benar seperti itu? Iya, ada beberapa pasien yang tidak murni COVID-19, tetapi ada penyakit yang menyertai seperti diabetes, darah tinggi, kemudian ada asmanya, itu juga sangat berpengaruh juga. Oke, berarti kalau orang yang misal positif tapi tidak mempunyai penyakit kronis, apakah bisa disembuhkan dengan cepat atau bagaimana gitu? Kalau orang dewasa, daya imunnya bagus, kemudian tidak punya penyakit penyerta, maka tadi 80% sampai 90% bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, dalam arti dan kronis itu baru ada potensi untuk. Oh gitu. Dalam arti untuk proses penyembuhannya juga berbeda-beda, Dok? Berbeda-beda, tergantung kondisi dari pasiennya itu. Oke, benar sekali. Kalau kita tahu semuanya nih ya, kemarin kalau nggak salah beberapa waktu lalu ya, ini dari RSUD Gambiran Kota Kediri sendiri ini memiliki aplikasi baru nih untuk mengurangi antrian. Ini bisa dijelaskan, Dokter? Ya. Jadi di wabah COVID-19 ini, sesuai anjuran pemerintah kan ada social distancing ya, ada physical distancing, maka untuk mengurangi
antrian yang begitu banyaknya di Gambiran, maka kita buat aplikasi namanya Sisbro. Iya, oke, bisa dijelaskan itu. Ya, Sisbro ini nanti masyarakat tinggal mengirim nomor ke nomor postak yang kita punya 08821 789 4000. Jadi gampang diingat lah nomornya ini. Tinggal ketik, tulis daftar, nanti operator akan membalas. Nanti akan diminta data-datanya, sudah pernah ke sini, rekam medisnya, terutama nomor rekam medisnya, alamatnya, usia, nama segala macam. Nanti akan dibalas lagi oleh operator, akan mendapatkan nomor antrian. Nomor antrian itu tinggal dibawa ke Gambiran, besok harinya tinggal ditunjukkan ke petugas WA-nya itu, maka akan terdata otomatis. Oke, itu berlaku untuk semuanya pasien ya dokter ya? Untuk pasien-pasien yang sudah pernah berobat di sini. Kalau yang belum pernah, belum bisa. Oke, jadi harus pendaftaran awal dulu. Betul, begitu ya. Oke, kalau untuk jam operasionalnya sendiri Sisbro itu? Sisbro ini untuk H-1 ya. H-1 daftarnya setiap hari kerja, Senin sampai Kamis dan Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, untuk data terakhir nih pasien yang sudah berkunjung ke RSUD Gambiran sendiri, bisa dijelaskan? Total yang sudah memanfaatkan Sisbro ini ya? Iya. Sampai saat ini mungkin masih sosialisasinya atau mungkin masyarakat masih belum sampai ribuan lah, masih ratusan. Mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi ini seluruh masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi ini atau nomor WhatsApp ini, maka lebih banyak lagi yang mendaftar secara online. Oke, baik. Jadi ini juga semoga sangat efektif begitu ya untuk mengurangi antrian termasuk penumpukan di ruang tunggu ya. Oke, benar sekali. Jadi perlu diingat juga nih pemirsa, kalau untuk RSUD Gambiran sendiri ini juga melakukan social distancing, dalam arti sudah meluncurkan aplikasi Sisbro. Ini yang semoga untuk masyarakat atau pasien RSUD Gambiran Kota Kediri sangat bermanfaat sekali. Kami akan segera kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini.